Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andes Ginting dengan nomor NIM 2311031062. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang era Society 5.0, khususnya dalam dunia atau bidang pendidikan. Nah, materi kali ini saya mengangkat judul Tantangan Pendidikan Berbasis IT di Sekolah dan Inovasi Media Pembelajaran Berbasis IT. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu era Society 5.0 atau era Society 5.0? Era Society 5.0 adalah era di mana manusia, mesin, dan data saling berkolaborasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Maksudnya di sini kita manusia akan sudah berdampingan dengan mesin-mesin yang canggih atau teknologi, khususnya dalam bidang komunikasi dan transportasi. Bagi negara-negara yang maju, pendidikan berbasis teknologi bukanlah hal yang baru lagi. Mereka terlebih dahulu dan lebih maju dalam menerapkan berbagai teknik dan model pendidikan berbasis teknologi. Indonesia masih tergolong pemula dalam menggunakan sistem teknologi. Namun, sebagai pemula tentu kita punya kesempatan berharga untuk belajar sebanyak atas keberhasilan dan kegagalan negara-negara maju yang telah menerapkan, sehingga penerapan pendidikan berbasis teknologi di Indonesia menjadi lebih terata. Teknologi pendidikan dirancang untuk membantu memecahkan permasalahan pendidikan sehingga mampu memberi manfaat dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Berbagai bentuk pengetahuan atau berbagai bentuk pemahaman pembelajaran baik yang dicapai dalam ruangan kelas ataupun dalam luar kelas, dan pesan-pesan pembelajaran dapat dikemas dan memperhatikan kaidah serta prinsip teknologi pendidikan. Dengan pemanfaatan teknologi pembelajaran diharapkan pendidikan dapat dikemas lebih sistematik baik dalam kemasan fisik maupun maya, yang tidak lebih dibatasi oleh dimensi ruang ataupun waktu, sehingga dapat diterima oleh peserta didik dengan baik, mudah dan meluas, serta mencapai pendidikan yang menyenangkan. Begitu juga dalam bidang pendidikan atau dunia pendidikan. Era 5.0 juga membawa banyak perubahan, khususnya dalam cara belajar atau cara mengajar pada siswa maupun guru. Berikut adalah video tentang penjelasan apa sih tantangan pendidikan berbasis IT di sekolah. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, khususnya internet, berkembang sedemikian pesat dan membawa banyak perubahan pada sendi-sendi kehidupan manusia. Internet mampu membawa kita ke dalam area globalisasi, suatu area di mana sekat-sekat geografi, sekat-sekat suatu wilayah atau negara menjadi terhilangkan. Tidak hanya sekat geografi, sekat waktu pun terhilangkan oleh internet, di mana dan kapanpun kita dapat bekerja, berkomunikasi, berinteraksi, mencapaikan tujuan dan menyebarkan data, informasi, dan pengetahuan dengan secara cepat dan akurat ke berbagai halangan dunia. Teknologi informasi dan komunikasi terdiri menjadi dua konsep, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu manipulasi, pengolahan, dan transfer atau pemindahan informasi intermedia. Teknologi komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Jadi teknologi komunikasi adalah perangkat teknologi yang terdiri dari hard drive, software,
proses, dan sistem yang digunakan untuk proses komunikasi agar berhasil. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pembelajaran dapat dimulai pemanfaatan internet dalam e-learning maupun penggunaan komputer sebagai media interaktif. Komputer awalnya digunakan amat terbatas, hanya untuk keperluan menghitung dalam kegiatan akademis saja. Tetapi sekarang aplikasi komputer sudah digunakan dalam berbagai hal seperti dalam bentuk pengolahan data dan lain-lain. Penggunaan komputer dalam pembelajaran memungkinkan berlangsungnya proses pembelajaran yang lebih terjamin dan lebih menarik bagi siswa-siswa. Nah, sekarang kita masuk ke peran metode pendidikan berbasis teknologi di Indonesia. Pembelajaran berbasis teknologi adalah suatu sistem pembelajaran di mana proses belajar mengajar berlangsung dengan memanfaatkan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi. Dalam sistem ini, internet antara pengajar dan peserta didik harus saling bertatap muka atau bertemu secara fisik seperti halnya dalam sistem pembelajaran konvensional. Namun mereka bertemu dalam ruangan teknologi dan informasi dengan memanfaatkan suatu media yang disebut komputer. Pendidikan berbasis IT atau teknologi. Nah, sekarang kita masuk ke peran metode pendidikan berbasis teknologi di Indonesia. Pembelajaran berbasis teknologi adalah suatu sistem pembelajaran di mana proses belajar mengajar berlangsung dengan memanfaatkan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi. Dalam sistem ini, internet antara pengajar dan peserta didik harus saling bertatap muka atau bertemu secara fisik seperti halnya dalam sistem pembelajaran konvensional. Namun mereka bertemu dalam ruangan teknologi dan informasi. Di area globalisasi dan informasi ini, penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi dan informasi atau IT menjadi sebuah kebutuhan dan tuntutan zaman. Bukanlah merupakan hal yang mudah. Dalam menggunakan media tersebut harus memperhatikan beberapa teknik agar media yang digunakan itu dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan tidak mempunyai atau tidak menyimpang dari tujuan media tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian B, yaitu hambatan pada metode pembelajaran berbasis IT. Kemajuan teknologi dan komunikasi menyebabkan tidak adanya jarak batasan antara satu dengan orang lainnya, kelompok satu dengan kelompok lainnya, serta antara negara satu dengan negara lainnya. Komunikasi antara negara berlangsung sangat cepat dan mudah. Begitu juga perkembangan informasi lintas dunia dapat dengan mudah diakses melalui teknologi informasi seperti melalui internet. Adapun hambatan-hambatan pada pembelajaran berbasis IT disimpulkan dengan dua kelompok, yaitu secara fisik dan secara non-fisik. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Secara fisik dapat berupa sarana dan perasaan yang belum memadai, terutama untuk sekolah-sekolah yang berkolaborasi di pelosok. Jikalau sudah ada sarana atau prasarana yang sudah memadai tetapi masih sangat minim, baik dari segi jumlah maupun segi mutu perangkat tersebut. Hal ini dikarenakan belum meratanya instruksi dari negara. Nah, jika dari secara non-fisik, yaitu ada 3 hambatan, yaitu yang pertama, kepercayaan diri guru kurang
dalam menggunakan teknologi atau kurang mampu dalam mengelola teknologi yang sudah ada. Yang kedua yaitu kurangnya kompetensi. Yang keempat, pelajar cenderung merasa puas jika disampaikan dengan teknik pendidikan seperti zaman-zaman sebelumnya. Nah, yang terakhir kita masuk ke materi dampak positif dan negatif pendidikan berbasis teknologi. Adapun dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan teknologi informasi di dunia pendidikan adalah antara lain yang pertama, informasi yang ditumbuhkan atau informasi yang ada akan semakin cepat dan mudah diakses ke berbagai halangan dunia atau belahan dunia. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga yaitu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga akan menimbulkan atau memungkinkan berkembangnya kelas virtual yang tidak mengharuskan sang pengajar dan pendidik dan peserta didik berada dalam suatu ruangan. Yang keempat yaitu menimbulkan sikap yang apatis pada masing-masing individu. Hal ini dapat dilihat misalnya pada sistem pembelajaran yang bersifat virtual maupun e-learning, di mana sistem pembelajaran yang tidak saling bertemu antar peserta didik dengan pengajar, maka dapat terjadi peserta didik kurang aktif dalam sistem pembelajaran dan hasilnya pun tidak maksimal. Yang kelima yaitu dapat mengakomodasi siswa yang lemah menerima pembelajaran karena dapat memberikan iklim yang lebih bersifat afektif dengan cara lebih individual, tidak pernah lupa, tidak pernah bosan saat pembelajaran berlangsung. Yang keenam yaitu dengan adanya teknologi informasi seperti komputer dapat merangsang siswa untuk melatih pengetahuannya akan teknologi, melakukan kegiatan simulasi atau sebagainya. Yang ketujuh yaitu mengikuti kualitas dunia atau kualitas pendidikan akan sederajat dengan dunia atau negara-negara lainnya. Yang kedelapan yaitu mengembangkan keterampilan dan kompetensi. Nah, untuk kesimpulan yang dapat kita simpulkan adalah pengembangan pendidikan berbasis teknologi perlu menjadi pemikiran serius ke berbagai pihak serta perlu strategi terstruktur dengan tahapan yang terarah sehingga menunjukkan kepada upaya peningkatan kualitas pendidikan yang diinginkan tercapai serta pasti menuju kepada upaya peningkatan kualitas pendidikan